Ini ada pertanyaan dari Bapak Dedi Raharjo. Baik, semisal saya seorang dosen atau mahasiswa, kami membuat produk alat, apakah bisa mendapat sertifikasi TKDN? Dan jika bisa, bagaimana alurnya? Mungkin dari Bapak Harmada boleh memberikan tanggapannya terlebih dahulu, Pak Harmada, boleh dipersilahkan. Baik, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi eh, inilah senangnya kita membuka webinar ini karena kita tidak hanya fokus pada dua sisi saja, vendor maupun pelaku pengadaan dari sisi pemerintah, tapi juga ada dari rekan-rekan di universitas. Nah, ini malah dorongan Perpres baik mulai dari 2018 2016 sorry 16 2018 12 2021 sampai Perpres yang berikut karena ya itu tadi ada inovasi-inovasi yang muncul dari universitas juga harus digunakan dalam PBJ pemerintah gitu ya. Karena itulah kalau pertanyaannya apakah kami bisa mensertifikasi TKDN ya sangat bisa gitu ya. Malah kita sarankan. Jadi sekarang ini bukan hanya SNI saja, tetapi juga punya sertifikat TKDN itu malah bagus gitu ya. Karena apa? Malah ketika rekan-rekan di universitas itu menghasilkan sebuah produk misalnya, mau digunakan baik oleh instansi pemerintah maupun BUMN atau instansi lainnya tadi yang tambah itu, malah itu sangat bagus ya, sehingga tidak perlu lagi eh, dibutuhkan tapi terkendala persyaratan misalnya kan gitu ya. Eh, 2 hari yang lalu misalnya saya contoh saja meeting online dengan salah satu penyedia apa namanya jet pump apa namanya itu yang menggunakan solar panel. Misalkan barangnya ini sangat dibutuhkan ternyata sekarang, tapi terkendala karena nggak punya sertifikat TKDN. Artinya produk Bapak Ibu memang mungkin saja sangat dibutuhkan, tapi jangan sampai ini nggak bisa dipakai atau nggak bisa dibeli, nggak jadi dibeli atau digunakan karena tidak punya sertifikat TKDN. Karena itu segeralah menurut saya bagi rekan-rekan yang ada di universitas maupun penyedia segera supaya para PPK maupun Pokja ini nggak galau Bapak Ibu bikin misalnya. Secara spek sebenarnya pengennya produknya Bapak Ibu atau secara quality. Tetapi nggak bisa beli karena nilai TKDN-nya atau sertifikat TKDN-nya nggak ada. Karena mereka takut disanksi nih Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Indra ini udah jelas tuh nyampein sanksi-sanksinya, sanksi tertulis bahkan tungkin juga akan kena. Wah, tidak ada yang mau ngambil risiko itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ayo penyedia atau juga universitas juga harus mendorong ini ya melalui sertifikasi TKDN. Jadi jangan ditagih dulu baru bikin, malah bikin dulu baru marketingin atau baru apa namanya distribusikan gitu ya. Nah caranya gimana? Ada 2 cara sekarang yang bisa Bapak Ibu gunakan baik melalui verifikasi apa namanya online yaitu untuk TKDN IK maupun verifikasi faktual yaitu melalui LVI Bapak Ibu sekalian. Mau yang gratis pakai yang IK. Tapi maksimal 40% nilai TKDN-nya. Kalau mau yang pokoknya kami mau yang nilai TKDN-nya yang bisa 100% Pak. Karena kami yakin betul ini punya kami ini semuanya perlu dalam negeri. Ya pakai LVI Bapak Ibu. Cuma harus keluar modal dikit lah ya. Karena ini apa verifikator independen yang ditunjuk oleh pemerintah ini swasta. Jadi mereka juga harus kita bayar. Untuk saat ini nanti Bu Indra bisa tambahkan ya. Sepertinya belum ada ya anggaran lagi yang 8 produk yang gratis itu ya. Kalau tahun lalu kan ada ya. Nah, bagaimana caranya? Ada 2 cara tadi. Kalau mau yang gratis pakai yang TKDN IK yang apa namanya verifikasinya online keluar dikit modal nanti pakai verifikator faktual lewat LVI. Untuk teknisnya nanti mungkin bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu. Intinya siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, terutama material, tenaga kerja, kemudian factory overhead, kemudian apa namanya status kalau universitas saya kira ya berarti ini lokal lah ya dan sebagainya. Mungkin itu dulu ya saya dari saya. Terima kasih.